Tuhan, baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For at the last days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. Name above all names. We're gonna sing your praise, the Lord. Sing it loud, Joe. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise your holy name forevermore. Bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name forevermore. Forever we will sing your praise. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh, praise the name. Yeah. We praise your name in this place, oh Lord Jesus. Forever stay. Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. We will sing your praise. Jesus our God. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya. Amin. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita siapkan hati kita.
Kita akan sama-sama menerima firman Tuhan ya. Selamat pagi, Ko Anto, Pak Lubis sudah bersama kita ya. Oke, Bu Indriani, praise God. Baiklah teman-teman semua, kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini. Ibu Indriani akan berdoa ya sebelum firman akan disampaikan. Dan nanti setelah firman Tuhan akan dinaikkan oleh Bapak Lubis ya. Halomuan, Bapak Halomuan Lubis dari Kota Surabaya. Oke, silakan Bu Indriani berdoa dulu. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, di pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Sudah memuji memuliakan namamu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabdamu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Berkati dengan kesehatan Tuhan. Berkati dengan berkat marifat Tuhan. Apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami. Sehingga kami akan melakukan yang terbaik Tuhan. Olah satu-satunya harapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersandar kepada Engkau Tuhan. Ada berkat, ada mujizat Tuhan yang terjadi dan kami tahu Tuhan. Segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau sembuhkan. Yang mengalami masalah Tuhan, bukakan satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada saat ini. Dan kami akan menerima mujizat-Mu daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau lah yang kami andalkan Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda-Mu dari hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat kami bagi kami dan kami akan melakukan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengar dan mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Terima kasih Bu Indriani. Tuhan memberkati untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Sidoarjo. Amin ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan pagi ini dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo juga akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini, pagi ini ya, buat kita semuanya. Oke, oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-397 ya. Haleluya. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam menyenangkan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Pertanyaannya buat kita semua di pagi hari ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam menyenangkan Tuhan? Sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Jawabannya tidak ada, saudaraku ya. Jadi pada waktu kita mulai menyenangkan hati Tuhan, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ya. Karena saudara, Tuhan itu senang kepada orang-orang yang tahu untuk menyenangkan hatinya ya. Dan pagi ini kita semua sudah datang kepada Tuhan dan kita belajar menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan pujian kita yang baru saja kita lakukan tadi, dengan firman yang kita dengarkan, lalu kemudian doa yang kita naikkan nanti ya. Semua menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, untuk memahami rahasia ini, menyenangkan kemuliaan Allah dalam menyenangkan Tuhan, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita sebagai pembimbing kita ya di pagi ini, terambil dari Malaiki pasal 3 ayat yang keempat. Nats Alkitab terambil dari Malaiki 3 ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, ini juga penting Bapak Ibu sekalian ya. Kita bukan saja menyenangkan hati Tuhan dengan pujian, penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan, dengan doa-doa yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan kita, saudaraku ya. Dikatakan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem. Nah, Yehuda dan Yerusalem ini adalah umat Tuhan, ya, orang Israel. Israel itu kan artinya biji mata Tuhan, kekasih Tuhan, ya, umat pilihan Allah, saudaraku ya. Dan
Israel ini akhirnya terbagi menjadi dua. Ada Yehuda itu di bagian selatan dan Yerusalem itu di utara, saudaraku. Bapak Ibu, maka persembahan Yehuda yang di selatan dan Yerusalem yang di utara akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara-saudara terkasih Tuhan, pada waktu engkau punya niat untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk saudaraku, pelayanan misi, pelayanan diakonia atau apapun yang kau mempersembahkan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka pastikan Bapak Ibu persembahanmu itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan sudah disenangkan dengan persembahan yang kau berikan itu Bapak Ibu, siap-siap ya. Siap-siap apa, saudaraku? Sesuatu bakal terjadi. Mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat. Mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau alami, engkau akan alami itu. Mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah terjadi, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Wow. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Tuhan kalau sudah waktunya memberkati engkau, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Tidak ada yang bisa menghambatnya, saudaraku. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, saudaraku, orang berusaha dengan cara bagaimanapun tidak akan pernah bisa. Ingat, Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, Tuhan perintahkan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apanya yang ditambahkan, saudaraku? Kesehatanmu ditambahkan, keberuntunganmu ditambahkan, ya, saudaraku, kesuksesanmu ditambahkan, kebahagiaanmu ditambahkan, termasuk keuanganmu juga ditambahkan. Nah, ketika semua ditambahkan kepadamu, untuk apakah yang engkau terima, yang Tuhan tambahkan dalam hidupmu? Belajar untuk saudaraku menyenangkan hati Tuhan, ya. Mungkin hari-hari ini engkau dalam pergumulan masalah keuangan, masalah ekonomi, saudaraku. Tapi di saat engkau ambil keputusan, engkau ingin belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan itu, maka saya percaya ketika menabur dengan mencucurkan air mata, Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai sambil pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Orang yang menabur, dia pasti menuai, saudaraku. Amin. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Dan orang yang tidak menabur pun tidak akan menuai. Ya, karena apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai, saudaraku. Engkau menabur kasih, engkau menuai kasih, engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan, saudaraku. Engkau menabur uang, engkau akan menuai uang juga, saudaraku. Dan saya masih ingat suatu hari, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika saudara kasih Tuhan saya menabur, ya, pada waktu itu saya mau pulang liburan ke Ambon seperti bulan-bulan begini, saudaraku, ya, bulan-bulan Juni Juli ini, saudaraku. Pada waktu saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan, dia bilang dia ingin ketemu dengan saya, saudaraku, dan dia minta saya datang ke rumahnya. Bapak Ibu sekalian, dan pada waktu saya datang ke rumah dia dan saya berdoa dengan dia, saudaraku, setelah itu saya pulang. Ketika saya mau pulang, dia kasih satu amplop putih, ada berisi sejumlah uang. Dan dia bilang, John, saya dengar kamu mau pulang liburan ke Ambon. Saya bilang, iya, benar. Dia bilang, ini saya ada kasih berkat buat kamu. Saya bersyukur, Bapak Ibu, saya doakan keluarga ini. Nah, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, saya pulang, Bapak Ibu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya gini, John, apa yang kau terima itu jangan kau nikmati sendiri. Bagikan itu kepada teman-temanmu. Saudara, hari kemarin ada 2 teman saya datang ke kamar saya karena waktu saya tinggal di mes, ya, masih jadi mahasiswa, saudara. Dan mereka bercerita mereka sudah tidak punya uang lagi dan saya ajak mereka berdoa bersama-sama. Nah, pada waktu Roh Kudus bilang, engkau bagikan berkat itu dengan mereka, saudaraku, tiba-tiba saudara ada sesuatu terbesit di pikiran saya. Ini nggak bisa Tuhan. Mereka ini sering kali menyakiti hati saya. Mereka ini sering kali membuat saya marah, membuat saya kecewa. Dan Roh Kudus bilang, John, berikan kepada mereka. Dan Roh Kudus jelaskan buat saya gini, ingat, manusia itu memberi karena ada alasan-alasannya. Ya, ada 3 alasan. Misalnya, saya mengasihi Pak Lukas karena Pak Lukas mengasihi saya. Itu kasih karena, ya. Yang kedua, saya mengasihi Pak Lukas jikalau Pak Lukas mengasihi saya, ya, itu ada tuntutan, saudaraku. Yang ketiga, saya mengasihi Pak Lukas, saudaraku, ya, ada satu lagi dan saya lupa itu, Roh Kudus jelaskan. Lalu kemudian Roh Kudus bilang gini, tapi aku tidak seperti itu, John, itu kasih manusia.
Aku mengasihi kamu, walaupun engkau tidak setia, walaupun engkau kadang-kadang menyakiti hatiku, walaupun engkau kadang-kadang tidak taat. Oh, saudaraku, kasih walaupun ini Roh Kudus sampaikan, hati saya hancur, saya nangis. Cuma oke Tuhan, saya mau taat kepadamu. Dan apa yang terjadi? Saya sampai di mes, saya panggil dua teman saya bilang, besok saya mau pulang liburan ke Ambon. Ini ada berkat yang saya terima, tapi Tuhan bilang, jangan saya nikmati sendiri, saya bagikan buat kalian. Dan saya bagi buat mereka, saya bilang kalau ada kelebihan dari situ, silakan kalian bagikan buat teman-teman yang lain yang membutuhkan. Tahukah saudara, waktu saya ke Ambon, saya liburan sambil pelayanan di sana karena membantu orang tua ya. Oma buka pelayanan tuh banyak sekali di Ambon. Selama 1 bulan saya pelayanan, itu luar biasa. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian ya. Dari berkat yang saya terima itu Bapak Ibu, saya pulang kembali ke Surabaya, saya bisa membelikan 1 sepeda motor. Dan itu pertama kali saya punya 1 sepeda motor, saudaraku. Wow, itu sangat membahagiakan hati saya. Yang saya tabur, saudaraku, ternyata saya tuai 10 kali lipat dari apa yang, saudaraku, yang saya tabur itu, saudaraku. Ya, dan Bapak Ibu, itu luar biasa. Ya, sebagaimana yang saya kemarin saksikan, ada orang Ambon pribumi ya. Dia ketika memulai bisnisnya, saudaraku, dia belajar menabur, saudaraku. Dia punya modal dari uang kontrakan rumah ayahnya itu untuk jadi modal usaha, saudaraku. Dia ambil 1/10 dari situ dan dia kasih untuk mendukung pelayanan saya. Hari ini Tuhan berkati mereka luar biasa, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan yang sama bukan cuma memberkati orang-orang tertentu, tapi kita semua juga akan diberkati Tuhan. Amin ya. Kalau kita tahu menyenangkan hati Tuhan, kau memberi kepada Tuhan, kau tidak akan miskin, Bapak Ibu sekalian. Ya, Alkitab berkata ada orang menyebar harta tapi tidak bertambah miskin, tapi ada yang menghemat secara luar biasa tapi selalu kekurangan. Ya, berkat jangan ditahan, berkat disalurkan supaya engkau diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudara. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam menyenangkan hati Tuhan. Saat umat Tuhan mulai sadar dan mempersembahkan persembahan yang saudaraku? Persembahan yang terbaik ya, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah ya, sebagaimana tadi firman Tuhan itu ya. Jadi ketika kita mentaati firman, wow, luar biasa, firman itu enggak main-main, saudaraku. Tuhan itu setia dengan janjinya. Apa yang Tuhan janji pasti digenapi. Kalau manusia janji masih tanda tanya, iya apa ya? Kadang-kadang janji tinggal janji ya. Tapi kalau Tuhan janji pasti dia genapi. Dia berjanji menyembuhkan engkau pasti sembuh. Dia berjanji memulihkan engkau pasti pulih. Dia berjanji memberkati engkau pasti diberkati Tuhan. Ya, Ibu Indriani kalau mau cerita itu pasti banyak sekali. Bukan cuma Ibu Indriani, kita semua juga ya. Maka ini belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, apa susahnya Tuhan memberkati engkau? Ya, amin, saudaraku. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, apa susahnya Tuhan melancarkan bisnismu? Tuhan menyelesaikan persoalanmu. Semua mudah sekali. Asal engkau tahu kuncinya, engkau tahu rahasianya. Senangkan hati Tuhan dulu. Ya, orang tahu menyenangkan hati Tuhan itu dia tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah menyesal. Wow, itu dahsyat Bapak Ibu. Nah, mari kita akan pelajari ini di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 ya. Kemarin kita baru menyelesaikan 1 Korintus 9 dan tadi malam kita sudah masuk di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 3 dan pagi ini kita akan bahas ayat 4 sampai 6. Ada 3 rahasia saudaraku dari ayat-ayat ini ya. Ada 3 rahasia tentang kemuliaan Tuhan. Ya, saudaraku, siapakah orang percaya yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan? Mari kita lihat rahasia ini. Siapa dia, Bapak Ibu? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Memiliki rasa haus dan kemudian dia minum minuman rohani yang sama dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu juga disebut batu karang itu. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. 1 Korintus 10 ayat keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Amin. Dan batu karang itu ialah Kristus. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik.
Dicicip air madu yang manis, seperti air madu. Pernah dengar lagu itu ya? Dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan sediakan kita air madu yang manis. Supaya hidupmu tidak pahit lagi, saudaraku. Hidupmu diwarnai dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah. Nah, inilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dia ada di sini. Yang pertama, dia memiliki rasa haus. Orang kalau haus, apa yang dia cari? Dia cari air. Untuk apa? Dia minum, ya. Ya, memiliki rasa haus. Dan kemudian dia minum minuman rohani yang sama dari Yesus Kristus batu karang itu. Nah, minuman rohani itu apa? Yaitu air, saudaraku. Air hidup, yaitu Yesus, firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu adalah air kehidupan kita, ya. Tuhan mau kita minum supaya kita tidak haus lagi, ya. Yesus bilang kalau engkau minum dari air sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Haleluya. Itu yang Yesus katakan pada seorang wanita ketika mereka bertemu di sumur Yakub, ya, saudaraku. Dan wanita ini bilang, Tuhan berikan aku air itu. Dan Yesus berkata, akulah air itu. Amin, saudaraku, ya. Oke, kita lihat yang kedua. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan? Nah, orang yang menyenangkan hati Tuhan, dia akan menjaga kesungguhan hatinya, ya. Menjaga kesungguhan hatinya agar apa? Agar dia berkenan di hadapan Tuhan, sementara yang lain itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya, 1 Korintus 10 ayat yang kelima. 1 Korintus 10 ayat kelima. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, ya, saudaraku. Alasannya apa? Allah tidak berkenan karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kenapa sampai ditewaskan? Karena mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, mereka sambat. Mereka tidak punya spirit excellent, mereka tidak punya roh yang luar biasa. Beda dengan Kaleb dan Yosua, mereka cuma 2 orang minoritas, ya. Tapi mereka dalam ikut Tuhan, mereka dalam mengiring Tuhan, mereka dalam suatu mentaati firman Tuhan, mereka mentaati pemimpin, mereka lakukan dengan segenap hati. Makanya 2 orang ini, Kaleb dan Yosua, walaupun mereka minoritas, mereka ini benar-benar orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Lalu di mana yang sebagian besar itu, saudaraku? Itu saudara 10 pengintai itu mereka tidak saudaraku bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka banyak menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka sambat, mereka berontak pada Musa, dan itulah sebabnya mereka mati, mereka tewas di padang gurun, saudaraku. Dengan apa, saudaraku? Dengan ular-ular beludak, ular berbisa yang memangkut mereka dan mereka mati. Lalu Musa harus membuat saudara ular tembaga, dan dia mengangkat ketika mereka dipagut ular, mereka lihat ular tembaga yang adalah gambaran dari Yesus Kristus. Mereka bisa terselamatkan. Amin, saudaraku, ya. Yesus yang telah mati di atas kayu salib itulah yang memberikan kita keselamatan. Haleluya. Dari segala bahaya, ya, saudaraku. Ular itu simbol daripada iblis, ya. Oke, kita akan lihat yang ketiga. Setelah dia menjaga kesungguhan hati, apalagi, saudaraku, ya. Kita lihat ini menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, dia adalah orang yang menghindari. Dia menghindari apa, saudaraku? Dia menghindari contoh yang salah dari kejadian sebagai sebuah peringatan bagi kita sekalian. Mari kita lihat, ya. Dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. 1 Korintus 10 ayat ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Amin. Yang mereka perbuat hal yang jahat dan mereka mati di sana, saudaraku. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka apalagi sambat, dan mereka mati. Ini sebagai contoh peringatan bagi kita sekalian, ya. Jadi Tuhan mau yang ketiga, orang yang menyenangkan hati Tuhan tuh dia menghindari contoh yang salah dari kejadian sebagai sebuah peringatan bagi kita. Jadi kemarin kita sudah belajar kemuliaan Allah dalam teladan pemimpin yang benar.
So ikut pemimpin yang benar, engkau akan berjalan di jalan yang benar. Tapi kalau engkau ikut pemimpin yang salah, engkau berjalan di jalan yang salah juga. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu penting saudaraku. Jadi hari ini kita melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Nah, kita bisa pilah-pilah itu. Lalu kita ikuti yang baik. Kalau yang jahat kita hindari saudaraku. Yang benar kita ikuti, yang tidak benar kita hindari ya. Itu dia apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Apa yang menjadi saudaraku sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, nah kita hindari. Tapi apa yang disenangkan oleh Tuhan, kita lakukan itu. Seperti pagi ini, ibadah seperti inilah menyenangkan hati Tuhan. Nanti siang juga kita akan ketemu juga dalam ibadah doa mujizat 1 jam, kita mau datang senangkan hati Tuhan juga di situ. Ya, nanti malam kita ketemu lagi. Jadi Bapak Ibu dengan kita ibadah-ibadah ini, kemarin saya bicara tentang latihan rohani ya. Kemuliaan Allah dalam latihan rohani. Kalau latihan badani, latihan jasmani itu ada gunanya, tapi terbatas ya. Beribadah ini sudah tidak terbatas. Gunanya itu untuk hidup ini maupun kekekalan ya. Amin. Mari kita lihat apa yang menjadi hasilnya. Hasil yang akan kita alami sebagai orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat apa, saudaraku? Dia mendapatkan kelegaan dari Yesus Kristus batu karang itu. Amin. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Amin. Dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang secara fisik itu memang tetap di tempat ya, tidak bisa mengikuti. Tapi Yesus batu karang sejati, dia mengikuti umat Tuhan, artinya dia menyertai kita sekalian ya. Sehingga kita saudaraku, orang-orang percaya taat pada firman Tuhan ini, kita mendapatkan kelegaan ya, kelegaan dari Yesus. Artinya yang tadinya susah tidak susah lagi. Yang mau stres tidak jadi stres lagi. Yang mau depresi tidak jadi depresi lagi. Yang mau frustrasi tidak jadi frustrasi lagi. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak sendiri, ada Yesus yang selalu berjalan bersama dengan dia ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia diselamatkan, ya, dan kemudian yang lain itu ditewaskan di padang gurun. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang kelima. 1 Korintus 10 ayat kelima. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Amin. Nah, mereka ditewaskan di padang gurun, kenapa? Karena mereka tidak berkenan di hati Tuhan. Apa yang membuat mereka tidak berkenan di hati Tuhan? Yaitu ulah mereka. Sukanya menggerutu, sukanya bersungut-sungut, sukanya sambat, sukanya ngomel, makanya mereka tewas. Allah tidak berkenan kepada orang demikian. Tapi kalau orang tahu ucap syukur di tengah-tengah persoalan, pergumulan, beban, penderitaan, kesesakan, air mata, dia tahu ucap syukur dengan Tuhan, terima kasih buat hari ini meskipun ada masalah, ada persoalan, aku tetap bersyukur ya. Bersyukur itulah cara yang terbaik untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak semua orang bisa mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tidak menyenangkan. Hanya orang-orang tahu menyenangkan hati Tuhan sajalah mereka tahu bersyukur di tengah-tengah situasi yang demikian. Amin ya. Dan orang demikian mereka diselamatkan, diluputkan dari bahaya. Tapi yang lain mereka ditewaskan ya. Karena itu mereka bersungut-sungut, menggerutu, mereka sambat itu saudaraku. Nah kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan Pak Lubis akan berdoa nanti untuk kita ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menginginkan hal-hal yang baik dan bukan yang jahat. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. 1 Korintus 10 ayat ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Amin. Itu tujuannya ya. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Berarti kita ingin hal-hal yang bagaimana? Yang baik ya, saudaraku. Itu orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Dia menginginkan hal-hal yang baik ya, saudaraku. Sehingga dia benar-benar, saudaraku, dia mengalami keadaan-keadaan yang baik dalam hidupnya. Tuhan berkati kita semua dan Pak Lubis akan berdoa buat kita semua ya di pagi hari ini.
Shalom semuanya. Ya, shalom, Pak Lubis. Terima kasih Pastor John untuk Amin. waktunya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau boleh memberi kami semua ya Tuhan, firman yang sangat indah ya Tuhan yang Ya, dibawakan Yesus. Pastor John Sabunan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengajari kami semua ya Tuhan, firman-firman yang diberikan oleh Pastor John Yesus Tuhan. Kiranya bukan hanya kita hanya mendengar aja ya Tuhan, Ya, Yesus. tapi kami juga melakukan pelaku-pelaku firman ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk orang lain ya Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat pagi hari ini yang sangat indah yang Kau berikan pada kami, sehingga firman kebenaran yang Kau berikan pada kami ya Tuhan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan Amin. dalam setiap pagi ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dalam sehari-hari kami ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Berkati juga Pastor John Sabunan ya Ya, Tuhan, Yesus. setiap aktivitas dalam membawakan firman ya Tuhan, mulai pagi hingga malam hari ya Ya, Tuhan. Yesus. Berkati kesehatan Pastor John ya Tuhan, begitu juga Amin. dengan ibu kita ya Tuhan. Begitu juga kami ya Tuhan, sebagai pada Sumsi LCC ini ya Tuhan, yang telah menyediakan agar kami selalu setia untuk Ya, mendengarkan Yesus. firman-Mu ya Tuhan, dan juga menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Kasih nama-Mu Yesus. kekal, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lubis dari Surabaya. Tuhan berkati Pak Lubis. Ya, terima kasih Pastor John. Amin. Semangat ya. Oke, kembali pada host kita pagi ini, Bu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Ini bisa dibuka, Bu Yeti. Terima kasih. Shalom Bapak John Sarbunan. Shalom. Dan juga Bapak Ibu yang terkasih. Selanjutnya doa profetik dinaikkan oleh Ibu Puji Esti. Persilakan Ibu Puji Esti. Ya, shalom Bu Yeti, terima kasih Bapak Pastor semuanya. Shalom. Nah, kita akan tiba saatnya kita akan menaikkan doa profetik yang kita aminkan dengan air isi. Yes. Ya, oke. Silakan Bu Puji. Haleluya. Ya, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa
di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan Yes. besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa Yes. lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara Yes. pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Amin. Makasih Bapak Pastor. Praise God. Mic bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih Ibu Esti, Puji Astuti Esti. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Dipersilakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistyo ini pakai Tuhan luar biasa pagi hari ini. Waktu yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Shalom. nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Haleluya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian. Khusus setiap hari Sabtu, dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan. Ibadah CLCC pada hari Sabtu hari ini, tanggal 6 Juli tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawesi nomor 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Juli tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC Camp, selamat ulang tahun perlahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 6 Juli 2024, Bapak Anggono dari Sidoarjo, dan tanggal 6 Juli tahun 2024,
ulang tahun pernikahan Bapak Anggono dan Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Tanggal 18 Juli tahun 2024, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 29 Juli tahun 2024, hari ulang tahunnya pernikahan Bapak kita, Bapak Bruri dan Ibu Rosalind Tikwalu dari Jerman. Siapa lagi yang muncul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawesiwati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan dengan Ibu Yeti Sulistyorini yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas, semangatnya hebat sekali. Pagi-pagi yang cerah sudah menyuarakan yang semangat, mantap. Terima kasih untuk pengumumannya Bapak Lukas. Dan sekarang kita kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan Bapak John Sarbunan MA. Ya, terima kasih Bu Yeti dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, bila mana ada permohonan doa, bisa langsung open mic dan menyampaikannya, dan atau saudara bisa langsung kirim chat di depan layar monitor ya. Dan kita akan berdoa untuk semua saudara terkasih di siang hari, pagi hari ini. Haleluya. Oke. Ya, Pak. Bu Indriani, ya? Ya, nanti pagi hari ini, tidak tahu jam 8 atau jam berapa itu mamanya Chris operasi kanker payudara, Pak John. Oke, pagi ini ya. Dan Chris ini nanti siang barusan balik dari Jakarta. Kemarin itu training kerjaannya yang baru itu di Jakarta. Ya. Ini dia kembali nanti siang. Terus dia tengok mamanya di rumah sakit sama Feli. Oke, Pak John. Oke, ya, kami doakan ya. Terima kasih infonya Bu Indriani. Oke, kita doakan ya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, buka kedua tangan saudara, arahkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat akan isi hatimu, kerinduanmu. Tuhan tahu apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan di pagi hari ini, di hari ini. Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu Tuhan perintahkan kita hari lepas hari, kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan dalam hidupmu. Mari Tuhan berkati semua yang hadir pagi ini. Berkati Ibu Yeti Sulistyorini. Oh Tuhan, dalam nama Yesus bersama dengan anak mantu cucunya. Dalam dia Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus melakukan usahanya, kami berdoa supaya PO-nya itu bisa cepat terrealisasi dalam nama Yesus. Kami doakan supaya semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang mempercepat semuanya, memperlancar, Tuhan yang mudahkan rezekinya. Dan Bu Yeti terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya apa yang dia lakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya, dia tidak akan rugi. Dia akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus. Percaya Tuhan memberkati Bu Yeti dan anak mantu cucu sepanjang hari ini. Dan Tuhan juga berkati ya Tuhan akan Pak Lukas, juga memberkati juga akan Bu Esti dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan sertai dalam setiap persoalan, pergumulan, dan bawa terus berjalan makin hari, makin Tuhan naik, bukan turun, makin hari makin dalam nama Yesus lebih dahsyat Tuhan pakai dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau menyediakan semua yang dibutuhkan Pak Lukas, semua yang dibutuhkan Bu Esti, semua yang dibutuhkan Ko Anto, semua yang dibutuhkan ya Tuhan, Pak Lubis, semua yang dibutuhkan Ibu Indriani dalam nama, semua yang dibutuhkan anak-anakmu, Bu Sinta, bahkan Yohan Smith James,
Tuhan, Engkau yang memenuhi kebutuhan kami semua. Makasih Tuhan, aku percaya Tuhan juga sembuhkan Ko Anto, dalam nama pulihkan kesehatannya, keuangannya, ekonominya, karirnya, bisnisnya, tokonya, tambahkan terus pelanggan-pelanggan yang banyak dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami di hari ini. Tuhan berkati juga Tuhan bisnisnya Pak Lubis. Tuhan sertai, Tuhan bukakan jalan terus. Tuhan buat dia berhasil beruntung dalam nama Yesus. Tuhan buat dia terus naik dan tidak turun, berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi dalam nama Yesus. Mengalami kemujuran bukan kemalangan. Terima kasih Bapa, lindungi semua anaknya. Ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan juga untuk anak Karen. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dia. Ini doa kami kepadamu, dan juga kami berdoa Tuhan menyerahkan Ibu Indriani, ya Tuhan, hari ini bersama dengan semua anak mantu cucu Tuhan sertai dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga sembuhkan ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, besannya yang akan operasi hari ini mamanya Kris, kami doakan Engkau mudahkan, lancarkan Tuhan, Engkau semua boleh berjalan dengan baik dan tidak ada hal yang membahayakan, tidak ada hal yang menakutkan, semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Makasih, tolong Kris juga dalam perjalanan dari Jakarta ya Tuhan ke Surabaya, dan dia akan bertemu dengan ibunya bersama dengan Feli. Kami berdoa supaya Tuhan buat semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Memberkati Ita, Riko, Riki, juga Feli dengan pekerjaan mereka, dengan keluarga mereka, kami percaya Tuhan sertai. Sembuhkan Male, sembuhkan mamanya Bu Indriani di Lasem. Percaya Tuhan mendengarkan doa kami di hari ini. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah anak-anakmu yang beraktivitas, apapun yang mereka lakukan, Tuhan sertai. Berkati kebaktian juga nanti jam 10, kami dalam perjalanan ke Surabaya, Tuhan pertibakan dengan selamat. Dan juga untuk mendoakan beberapa sahabat-sahabat terkasih, Bapak kami doakan juga ya Tuhan, kebaktian nanti malam Tuhan sertai, dan juga untuk ibadah mujizat ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Ini doa kami padamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dan mari hari ini, oh Tuhan, teman-teman kami yang membutuhkan dukungan doa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa mereka, sudah menjawab dan beri pertolongan pada waktunya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, sebelum kami berpisah, kami doakan sekali lagi Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Pulihkan keuangannya, ekonominya, bisnisnya. Oh Tuhan, karirnya semua dipulihkan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat menolong anak-Mu. Siapapun yang membutuhkan doa di hari ini, Tuhan pulihkan mereka. Pastor Cornelis Ismail, Tuhan, Cinyo di Nganjuk, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati ya. Sama-sama Pak Lukas, Tuhan berkati Ko Anto, Bu Esti, Tuhan berkati Bu Yeti, Pak Lubis, Tuhan berkati ya. Pak Lukas. Ya, Tuhan berkati Bu Indriani, Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus berkati Pak Lubis. Tuhan berkati semua teman-teman. Pak Lubis, semangat ya. Ya. Sertai berkati. Sampai ketemu lagi di Surabaya ya. Memberkati semuanya. Semangat teman-teman. God bless you all. Bye-bye. Sampai ketemu nanti Bu Yeti. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yeti. Ya. Sayonara. Sayonara. God bless you all. Bye-bye.